dari S1, S2? S1, S2 kerja. Kerja di London juga? Ngapain balik Bengkulu? Kan Emang gaji bangun wakil wali juga. kota apa ini ya? Lah, kan kalau misalnya mengabdi itu bukan gaji. Itu dia. Tapi kan Mbak di London. Terus? Terus apa Iya, bedanya? di London itu ada Erling Haaland. London tuh tak ada Manchester tempoyak ya, United. gimana? Hah? London tak ada tempoyak. Oh, pulang gara-gara tempoyak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ini branding Mbak ini gampang dikenal gara-gara balihonya pakai helm arsitek ya. Jadi lebih gampang orang mengenalnya. Sebenarnya Pinter sekali itu siapa yang ini bikin. Oh, Mbak sendiri. semua branding saya. Mbak sendiri yang branding. Dengar-dengar Mbak Agi suaranya bagus bang. Oke, mau dengar Mbak Agi? Nggak, aduh, bagaimana? Ini belum minum teh segala macam tadi teriak-teriak. Karena kalian penasaran ya untuk dengar suaranya Mbak Agi, silakan ikuti TikTok beliau di mana? Apa TikToknya? Agi Sahabatku. Agi Sahabatku. Betul. Nah, ikutin di TikToknya Agi Sahabatku. Nah, denger situ Mbak Agi nyanyi ya. Nah, dangdutan gitu. Di London ada dangdut. Jadi visi misi saya dan Bang Deddy Armansyah itu adalah Bengkulu berani juara. Berani Juara ini karena kita sudah melihat apa ya, chemistry Agi dan Deddy ini dua-duanya memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkolen Times Podcast. Podcast yang cacamnian di Pilkada 2024 yang riang gembira. Jadi kita pilkadanya riang gembira. Harus. Kayak Mbak Agi Siap. yang selalu ceria. Masya Allah. Amin. Dan kita hari ini terima kasih banyak Mbak Agi. Selamat udah MS ya. Memenuhi syarat Amin. untuk Terima maju kasih. sebagai cakada tercantik di Pilkada 2004. Untung aja nggak ada saingannya ya sebenarnya Nggak kan. ada ya. Cowok semua deh. Cowok semua itu dia. Ini jadi untuk pemirsa ketahui semua bahwa Mbak Agi ini ya merupakan kalau lengkapnya Nuragianti Dewi Permatasari. Betul. MARC. March. March. Itu arsitek. Master of Architecture. Master. Of Architecture. Oh. Ya. Saya agak susah ngimbangin bahasa Inggris. Kalau Bengkulu ini R-nya bekare ya. Kalau di Inggris bekare juga. Lumayan. Lumayan, Iya, ya? makanya gampang itu kita. Arch. Jadi arch-nya. Ya. Santai saja. Di London apa di Jerman? London. Di London. Oh, dari S1, S2? S1, S2 kerja. Kerja di London juga. Ngapain balik Bengkulu? Kan Emang gaji bangun wakil wali juga. kota apa ini ya? Lah, kan kalau misalnya mengabdi itu bukan gaji. Kalau kita di sini itu juga cari duit. Itu bahaya. Ya. Kan kalau sudah tahu keluarga saya sendiri dan saya sudah ya alhamdulillah mapan. Mapan ya. Ya di sini itu lebih ke pengabdian. Keluarga. Oke. Bapak sudah tahu bapak Ya. itu dan om juga dan semuanya. Jadi kita mau kemarin ditanya itu kan sama mahasiswa kita ada pertemuan waktu itu di hotel apa itu sama mahasiswa Unip dan segala macam. Kenapa Mbak kok malah kerja di sana nggak kerja di sini dan mengubah Bengkulu gitu kan? Oh. Kebanyakan sekarang ini memang mahasiswa dan orang-orang Bengkulu tuh kan kalau misalnya belum merantau itu belum sukses gitu kan. Oke. Tapi kenapa sebenarnya itu kenapa ada di situ? Karena di sini juga tidak ada peluangnya untuk masyarakat yang terutamanya malah yang S1 S2. Di sini banyak sekali bisnis-bisnis kecil, namun untuk kerja kantoran itu tidak ada. Jadi yang apa namanya pekerjaan yang bersaing ya untuk mahasiswa yang sudah memiliki S1, S2 itu malah tidak ada. Maka mau tidak mau
orang itu juga harus merantau kan, yang namanya juga harus memiliki pendapatan sendiri untuk keluarga dan sebagainya. Jadi saya pun juga tidak menyalahkan mereka untuk merantau, karena selama ini kita belum kasih mereka opportunity, ya. Jadi maka dari itu bagaimanalah kita ke depannya supaya kita jadi kota orang merantau tuh kesini gitu loh. Tapi ya itulah kenapa saya balik kan, saya bilang ya saya sudah mencoba bekerja di London. Saya punya firma sendiri arsitektur di Jakarta yang beroperasi di Bali, waktu itu pernah di Hong Kong juga. Oke, saya ngerti caranya menurut saya kan. Kenapa tidak waktu ditanya kenapa tidak menambah ekonomi di Bengkulu, tidak merubah Bengkulu, kenapa nggak membangun Bengkulu? Ya ini saya sekarang di sini. Harus diingat ya, saya masih 28 tahun. Ini masih muda. Belum, tidak panjang maksudnya umurnya itu. Makanya kalau ditanya kenapa tidak membangun, ya ini saya balik, saya membangun dengan kapasitas seperti ini. Dari tantangan pertanyaan teman-teman itulah makanya Mbak pengen balik juga. Agak jarang orang Bengkulu mau ini. Orang Bengkulu malah sukses di Bengkulu malah pengennya keluar. Malah pengennya keluar. Itu dia. Kenapa kan? Kita harus mikir itu juga. Betul. Nah, kita kan sebenarnya harusnya tidak jauh beda dengan yang lainnya. Kita punya banyak sekali, apalagi kota ya. Kita punya pantai sama kayak Bali. Ya kan? Kita punya peninggalan sejarah sama kayak kota-kota yang Jogja. Ada semua. Kenapa kita tidak bisa sama kayak mereka? Orang pada pergi ke sana gitu kan. Kita bukan yang kota kosong, gitu. Tidak ada peninggalan. Banyak sekali peninggalannya. Banyak sekali ya alam dan aktivitas yang bisa kita sodorkan ya, mau itu ke pariwisata atau untuk masyarakat lokal juga. Untuk investor juga. Saya udah waktu saya di London, situ ketemu banyak sekali orang-orang dari berbagai negara. Karena London itu unik ya. Dia malah kebanyakan bukan orang UK, bukan orang Inggris yang di sana. Orang dari berbagai negara. Mereka nyemplung semua ke London. Karena apa? Mereka ngeliat itu sebagai playground, taman bermain untuk mencari investor. Karena ketemu orang dari Rusia, ketemu orang dari Cina, ketemu orang dari Saudi, itu semua di situ semua. Ngumpulnya di London. Ngumpul di situ. Tapi mereka apa? Mereka tuh di sana tuh hanya untuk connection ya. Koneksi. Kebanyakan mereka bermitra atau ini ya. Di sana malah susah jadi kaya di London. Susah. Pajaknya banyak banget. Itu pajaknya hampir, saya kerja di sana awalnya wah segini gajinya, wah dipotong banyak banget. Aduh gimana? Tapi emang itu bagus kan untuk mereka. Karena pajak itu juga itu untuk penghasilan negara dan itu diterapkan lah, apapun itu jalan mulus dan lain sebagainya. Jadi tidak salah. Namun ya mungkin kalau misalnya kita terapkan itu di sini kaget ya gitu ya. Belum ada apa-apa udah dipotong semua, mau makan apa kan. Jadi ya begitulah. Saya ngeliat di TikTok ini. Banyak yang ngiri sama saya. Mau gantikan posisi saya sebagai host ini. Aduh. Kenapa? Kalian mau ya duduk dekat sini ya? Oh ya. Oke. Nah, saya Aku juga diusir ya? Oh, disuruh gedein kamera. Boleh ya? Itulah kata fokus aja ke Mbak Agi bilang kan. Emang, cantik beneran. Iya. Belum lihat asli ya kan? Sorry Mbak, banyak guyonnya kalau di ini ya. Alhamdulillah. Biar nggak tegang-tegang banget lah. Mbak Agi, arsitek. Ini branding Mbak ini gampang dikenal gara-gara balihonya pakai helm arsitek ya. Jadi lebih gampang orang mengenalnya. Pinter sekali itu siapa yang ini bikin. Mbak sendiri. Semua branding saya. Mbak sendiri yang branding. Karena apa? Saya juga punya bisnis. Sebenarnya itu saya selalu nanya tuh sebenarnya sama salah satunya UMKM Bengkulu ya, pelaku UMKM Bengkulu. Saya nanya, kita tuh kalau mau menjual, mempromosikan sesuatu harus tahu kita sendiri tuh apa, branding kita tuh apa, Bengkulu tuh brandingnya apa, kita nih siapa, Kalau kita ngomong Bali, udah kebayang, Bali tuh ini, pantai, tari kecak,
apa bla 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 gitu. Jakarta, oh tempat bisnis, Monas. skyscrapers, Monas. Kita nanya Bengkulu tuh apa? Bisa nggak orang Bengkulu ngomong branding Bengkulu dengan satu kalimat aja? Coba apa Bengkulu apa Pak? Banyakan ngomong gempa. Nih loh. Digoyang gitu ya. Iya. Itu juga bisa. Tapi itu PR kita. Biar kita. PR kita tuh gimana cara kita mempromosikan sesuatu Bengkulu. Saya mikir aja arsitek. Oke. Coba itu dulu, ya kan? Itu saya arsitek sudah lama sekali sampai sekarang itu arsitek. Udah berapa lama? Itu belajar arsitektur di UK itu harus 7 tahun minimal. 7 tahun. Minimal. Dan itu harus kerja. Kalau nggak dapat akreditasi. Jadi itu sama kayak dokter lah Sama intinya. kayak dokter beda ya? Dokter ya apa namanya susahnya beda tapi kurang lebih sama. Iya, Ya, itu harus ada akreditasi. Kalau di UK itu dapatnya dari Royal Institute of British Architects, RIBA. Oke. Nah itu atau ARB. Nah, saya dapatnya yang RIBA, ARB juga. Nah di situ lama sekali kuliahnya dan itu pun harus praktek. Harus praktek. Sama seperti dokter di sini juga kayaknya kalau misalnya namanya arsitek Mbak Zara ini dia sebenarnya asisten arsitek saya di open house firma saya, ketemunya di LinkedIn, dia dari Bandung ya. Orang Bandung. Ya, oke. Dan waktu itu ngobrol-ngobrol, Mbak sebenarnya kelihatannya gini deh Mbak, kok cara berpikirnya beda gitu kan. Misalkan ternyata kalau di London itu mereka lebih nggak didikte ya. Kalau di sini itu lebih oke, kamu harus buat rumah, strukturnya harus kayak gini, ini harus ada ini, harus ada ini, harus ada. Kalau di sana nggak, diajak bertanya. Tanyain. Misalkan rumah, gimana cara bikin rumah? Coba Pak, bikin rumah. Ada ruangan apa aja? Yang jelas kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur. Yang utama itu. Kenapa nggak ada ruang podcast? Oh iya. Dan sekarang banyak sekali Grab, Gojek, butuh kita dapur itu. Seberapa butuhnya kita dapur? Ya. Ya kan? Itu ditanya terus. Jadi setiap generasi, ya, itu tidak hanya masa dari 1000 tahun yang lalu sama terus kan space itu ruangan itu pasti ganti. Misalkan saya abang ya. Saya kan orang podcast nih. Gimana caranya rumah saya itu bisa dijadikan jadi podcast? Jadi itu otak jalan terus, ya kan? Kita mikir terus, apa yang kita bisa ganti? Kalau sekarang teknologinya ada begini, apa yang kita bisa adaptasi dari itu ke rumah kita dulu misalkan. Belum lagi ke jalanan, belum lagi ke tata kota. Itu kan sekarang ada Google Map, ada TikTok, ada apa segala macam. Sudah belum kita pikirkan itu untuk tata kota? Karena adanya satu teknologi itu sudah bisa merubah banyak sekali. Ya. Cara kita berinteraksi dengan penonton aja udah susah, udah beda kan maksudnya. Dulu masuk TV dulu, yang ngomong Pak nggak nyampe kita langsung. Ini udah beda. Ya, berarti emang tata sebuah ruangan, tata sebuah kota itu harus selalu adaptif di masanya. Nah saya sebagai arsitek itu keunggulan saya. Tapi sebenarnya kalau saya mikir gimana caranya supaya orang tahu, kan tidak banyak yang mengenal saya itu. Saya orang baru di politik, jadi apa yang bakal orang berbicara itu untuk orang berbicara pakai jilbab, ya saya bukan orang pakai jilbab gitu kan. Saya nggak mau bohong gitu. Nggak, saya bukan orang begitu. Dan saya yakin masyarakat Bengkulu itu akan menerima saya apa adanya. Tidak butuhlah saya pencitraan intinya begitu kan. Apa yang bisa membuat saya dikenal dan langsung dapat gitu loh. Gitu arsitek, itu pakai aja topi construction. Ngerti langsung kan pas ngelihat itu. Kemana-mana pakailah orange supaya diingat. Tapi sebenarnya itu kan pas sebelum tahu bahwa saya satu-satunya kandidat wanita. Ya sekarang sih sebenarnya tinggal cari aja yang rambutnya panjang sebenarnya gitu kan. Tapi ya branding kita walaupun ada sisi lainnya sebagai perempuan dan segala macam, saya maunya untuk di branding yang saya bisa bawa ke Bengkulu ini pengalaman saya sebagai arsitek di luar dan di Indonesia juga.
Kita kenalin dulu nih. Mbak Agi ini tanggal lahir 29 April 96. Artinya udah 28 tahun sekarang ya. Dan lebih muda mana daripada Ahlian tuh? Saya. Masih Dia muda 31 lagi? tahun kayaknya. Oh, 31 ya. Tapi dia juga di UK. Dia Oh. pernah kuliah kayak S2 di Inggris juga. Inggris juga. Ngapain Inggris kesini ya? Orang udah enak di Inggris. Nanti saya tanya soal itu. Soalnya saya tertarik dari Mbak Agi ini salah satu orang Bengkulu yang mau pulang untuk bangun Bengkulu. Tapi saya baca dulu nih riwayat pendidikan. Nah, orang Jambi ini nih. SD 1 Negeri Kota Bengkulu ya. Dia SD 1 dulu. Iya. 6 tahun di situ ya. Enggak 6 tahun juga. Pas Bapak jabat itu saya kurang lebih kelas 3 sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Oh, pindah. Sempat pindah dari ini. Terus SMP Binus School, Simpruk Jakarta 2008-2011. SMA Binus School, Simpruk Jakarta 2011-2014. S1 Arsitektur Association School of Architecture. Saya susah ngomong Inggris nih. London 2014-2018. S2 Arsitektur Association School of Arsitektur London 2019-2021. Pengalaman kerja Horden Sherry Lee Arsitek. Kalau saya salah benerin Mbak ya. Nggak apa-apa. Terus di London ya, pernah kerja di situ. Kedua, pendiri dan direktur firma arsitektur Open House. Pengalaman organisasi, ketua Service Club, mitra lembaga amal internasional Hope Worldwide. Model United Nation untuk diplomasi dan isu-isu global. Perhimpunan Pelajar Indonesia London. Mbak ini punya kata-kata hari ini, bukan kata-kata hari ini. Memulai program Kampung Juara, kita ingin pastikan kampung kita bebas sampah, bebas banjir, jalan lingkungan terang, dan tidak ada satupun warga yang terlantar karena tidak tersentuh pelayanan. Itu semangatnya buat maju ya. Iya. Bengkulu berani juara. Bengkulu berani juara. Oke, saya mulai tadi nih. Mbak ngomong dicecar sama teman-temannya, kenapa nggak pulang bangun Bengkulu. Sementara maaf nih, saya juga lulusan Jogja. Saya bukan lulusan London, saya lulusan Jogja yang berpikir saya dengan uang orang tua kuliah di sana, ngabisin duit di Jogja gitu kan, dapat ilmu dari Jogja. Lulus kuliah udah banyak ada panggilan kerja, juga bisa ngelamar kerja sini, udah ditunggu orang pada ini. Dan saya ngerasa ketika saya berkarir di Jogja mungkin saya akan lebih cepat maju timbang ini. Saya cuma mikir ngapain saya ngabisin uang di Jogja, mending saya pulang, saya bangun Bengkulu dengan ilmu yang saya punya. Nah, hampir sama kayak Mbak. Tapi kan Mbak di London. Terus iya, apa bedanya? di London itu ada Erling Haaland. London tak ada Manchester tempoyak ya, United. gimana? Hah? London tak ada tempoyak. Oh, pulang gara-gara tempoyak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi ada banyak sebenarnya makanan Indonesia. Iya. Itu sudah banyak. Tapi beda ya, kan semua keluarga saya di Indonesia. Keluarga di Indonesia. Saya nggak mau, saya mau nanti anak cucu saya di Indonesia juga. Saya masih kental lah, intinya Indonesia banget. Mungkin bahasanya cinta Laura dikit nggak apa-apa, tapi memang udah kebiasaan ya. Tapi di sana kan sebenarnya emang dari awal itu hanya untuk mencari ilmu, dan pengalaman. Makanya bapak dan ibu mereka ya udah, yang penting kau balik nanti bisnis di Indonesia dan bangunlah, karena memang kan kita keluarga politisi ya, semuanya sudah di sana, ibu bapak sudah, jadi memang besar itu sudah di dalam bukan asing lagi, namun baru saat ini saya nyemplung intinya kan. Dari dulu saya sudah tahu saya mau kok jadi kayak papa gitu kan. Tapi yang saya tidak sangka itu semudah ini masuknya. Ya, tapi karena momentum yang tepat, saya bilang ya sudah, saya sudah siap gitu kan. Oke, kalau
kalau memang sudah siap kata Bapak, ayo. Oke. Dan sekarang kita juga sudah dapat pasangan yang tepat, udah cocok dan segala macam. Jadi kayaknya oke, kalau misalnya masyarakat Bengkulu mengizinkan, saya sudah siap. Kalau tidak pun juga ya at least kita sudah memberitahu bahwa saya siap apapun itu. Kalau dibilang kenapa pulang, itu tadi saya mau membangun hidup di Indonesia. Sama merantau kan nggak apa-apa, di mana aja nggak apa-apa, nyari ilmu di mana aja nggak apa-apa. Malah saya akan suruh semua masyarakat Bengkulu, terutama anak muda, untuk cari ilmu di mana-mana, travel, berpergian kalau bisa ya. Cari, kenapa? Itu membuka wawasan kalian. Sedikit-dikitnya itu bisa mengenal, orang itu tidak berpikiran sama kayak kita semuanya. Punya pendapat beda-beda, cara pikir beda-beda, hidupnya beda-beda, dan menurut mereka hidup mereka juga benar. Karena tidak hanya hidup kita lah yang benar. Kadang kita mikir, orang di sana tuh kayak gini kok aneh gini. Mereka mungkin melihat kita juga sama. Tapi dengan kita terbuka dan memiliki banyak wawasan ini, kita bisa punya banyak ide ke depannya. Idenya itu apa? Oke, misalkan kalau kita mau mendatangkan investor, satu harus kenal dulu dong investornya. Nggak bisa kita datangin, siapa yang mau kita datangin kalau kita tidak kenal orang di luar, ya kan? Oke, kita bisa datangin orang investor Indonesia bisa, tapi langkah enaknya kita bisa mendatangkan langsung dari negeri-negeri orang. Jadi itu tidak lagi menggunakan uang Indonesia. Kita maksudnya ya datangkanlah uang dari luar negeri. Toh kita lihat bahwa Indonesia itu diminati semua orang. Kita lihat Bali, ya kan, sekarang Lombok. Tapi apa? Ya mungkin ini ya, kalau di Bali itu sudah lama mereka beradaptasi dengan datangnya turis-turis ini, ya kan. Awalnya memang sedikit susah, itu tidak apa-apa karena perubahan itu susah. Nah, tapi kita sekarang sudah lihat kan, sekarang Bali ini bagus, banyak peminatnya, tapi sekarang over tourism kebanyakan, gitu kan. Nah, itu gimana kita caranya bisa bersaing? Jadi sebenarnya saya tuh mau koneksi-koneksi saya yang luar biasa di dunia ini, ya, untuk saya bawa ke Bengkulu. Nah, ya, maksudnya kalau Jakarta itu kan saya cuma tinggal di sana. Bapak kelahiran Bengkulu, nah, ibu kelahiran Jogja. Jadi sebenarnya Jakarta itu cuma ya merantau juga lah. Soalnya ini juga bagi Bapak ini Pak Agus Rin itu semenjak kami banyak di TikTok, live TikTok, diakui bahwa masyarakat Bengkulu sekarang sedang menantikan sosok pemimpin yang out of the box. Salah satunya seperti Pak Agus Rin. Itu yang ditunggu-tunggu sekarang. Kenapa? Diakui atau tidak bahwa Pantai Panjang sekarang itu sedang, sejak ada Pak Agus Rin, enggak, kalau dulu itu apa, tempat jin buang anak. Gitu. Iya, dulu semenjak dibangun Pak Agus Rin, sekarang rame. Iya, jogging track hampir setiap hari, dan sekarang pantai itu ya rame terus. Enggak hanya, bahkan kalau lebaran sama liburan. Oh ya, oke. Udah banyak yang nanyain. Banyak. Nanti ya, sabar ya. Oke. Jadi Pantai Panjang itu sekarang memang buah karya yang sangat diakui dari seorang pemimpin yang out of the box tadi. Nah, menjadi wajar kalau sekarang Mbak Agi itu lebih cepat dikenal karena warisan pemimpin itu kan ada di Bapak. Darah pemimpin itu ada di Bapak ke Mbak Agi yang sekarang. Nah, pertanyaan saya dari apa yang Mbak jelaskan tadi, sama saya sedikit mereview soal Pak Agus Rin M. Najamuddin yang dulu gubernur kita. Saya mau tanya sama Mbak, masih pacak bahasa Bengkulu? Pacak nian. Iya. Bahasa Serawai masih? Sedikit. Ngerti, tapi belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong. Ya, harus ditekan. Karena emang harus tertekan dulu, juga nggak bisa bahasa Inggris, harus tertekan dulu. Tapi dulu saya masih ingat waktu di SD itu cepat sekali saya bahasa Bengkulunya.
Mungkin udah lumayan lupa sih. Jadi semoga nanti ditekan saja ya, dia tolong dibantu juga. Masih dibantu juga. Tapi masih ngerti. Masih ngerti ya. Bakso kecil-kecil dulu masih tahu ya. Masih. Ini nak kemana gitu. Ya. Nak ke di mana? Bengkulen Times. Jadi saya lihat Mbak datang sini tadi kayak capek betul. Hari ini berapa agenda Mbak? Tadi ada sebelum ini 4 ya. 1, 2, 3, 4 agenda 4 ya. titik. Iya, tapi nggak apa-apa. Udah tidur sore menjelang malam sebelumnya. Menjelang malam ya. Masih kerip-kerip di alam bawah sadar itu nggak apa-apa. Saya nanya itu karena besok kalau Mbak ditakdirkan jadi Amin. pemimpin, lebih capek dari ini. Sudah terlatih Sudah jadi terlatih. arsitek. Di arsitek begadang juga. Nah, ini tanya aja langsung sama anak-anak arsitek. Udah bukan sesuatu yang asing. Begadang, nggak tidur 3 hari 3 malam karena ada presentasi ke klien, ke ke dosen. Itu yang namanya begadang, nyampe kalau melek itu ada bintang-bintangnya. Itu benar loh. Itu sering sekali. Jadi emang ya kalau capek itu pasti, ya kan? Pasti ya. Tapi ya mau gimana, kalau nggak capek namanya liburan gitu mah. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Itu salah satu yang harus kita tanggung ya. Ya. Oke, Mbak Gi, sebelum saya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang penonton ya. Nah, terakhir dari saya nih pertanyaan saya nih. Visi misi dan apa yang sudah ada dalam bayangan Mbak Agi ketika memimpin Kota Bengkulu nanti. Oke. Mungkin saya bacakan dulu sebelum saya mau mendalami ya. Jadi visi misi saya dan Bang Deddy Armansyah itu adalah Bengkulu berani juara. Berani juara ini karena kita sudah melihat chemistry Agi dan Deddy ini dua-duanya memang berani ya. Bang Deddy ini dia misalkan sekarang itu dia ketua KONI dan dulu pernah jadi timnas. Ya. Dan saya lah itulah intinya. Saya fansnya Bang Deddy Black. Fans saya juga waktu nggak? masih mungkin Mbak Agi masih kecil ya kayaknya. Iya, Bang Deddy itu kurang lebih sama tuh umurnya. Beliau itu jadi beliau itu legenda PS Bengkulu. Itu dia. Saya tahu Itu karena saya dia. dulu waktu SD itu sering Om ngentol Om mau masuk stadion tuh kan. Om ngentol Om karena nggak ada duit beli karcis kan. Ngentol cuma pengen nonton Bang Deddy Black. Bang Deddy Black tuh karakternya luar biasa menurut saya karena dia itu salah satu ya orang yang amat sangat matang dan berpengalaman tapi mau mendengar saya sebagai orang yang baru. Wah itu saya benar-benar kayak ini nih orang yang bisa sama masuk saya. Barang ini Masuk barang itu karena apa nggak bisa takutnya tuh kan gini kan kebanyakan anak muda itu senggan. Mau masuk ke sesuatu takutnya entah dikira kali sering sekali ini saya sebagai anak muda apalagi di construction kan itu kebanyakan ya orang-orang bapak-bapak tua gitu kan dan muda dan wanita itu sering sekali kayak disepelekan misalkan walaupun itu hanya komen-komen kecil. Nah saya takutnya begitu juga tapi tidak, Bang Deddy itu membuka tangannya dan membuka telinganya tentang visi kita bersama dan itu menurut saya amat sangat dikagumi ya. Oke, nah apa kiat Mbak tadi? Iya, visinya. Visi. Berani juara itu adalah bersih, adaptif, nyaman, inovatif dengan kualitas manusia juara. Kenapa? Oh, mic-nya. Kedengaran nggak tadi? Oke, diulang lagi nggak apa-apa supaya dengar dan terngiang-ngiang sampai tidur malam nanti ya. Jadi jadi Bengkulu itu harus berani juara, bersih, adaptif, nyaman, inovatif dengan kualitas manusia juara. Nah, misinya di sini kalau saya rangkum ya sebagai 5, 1 itu membangun kualitas sumber daya manusia atau SDM. Juara melalui peningkatan akses, kualitas dan mutu layanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah yang kedua karena saya arsitek, kita itu bagi tugas sama Bang Deddy.
Kita Oke. juga mau mewujudkan tata ruang yang adaptif melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas, dan utilitas kota yang modern, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Nah, jadi janganlah kita memimpin dan kampanye dengan sesuatu yang supaya rakyat mikir, oh kita akan dapat langsung. Kadang itu perubahan itu emang lama, nggak Iya. langsung cepat tiba-tiba jeder jadi Nggak gitu kayak kan. balikan telapak tangan. Itu ya. dia. Kita mau lihatnya ke depan. Nah, yang ketiga, kita ingin meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Oke. melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti menguatkan ekonomi kreatif dan UMKM serta pariwisata. Juga kita menciptakan iklim investasi yang kondusif ya. Dan juga membuka sumber pendapatan baru karena kita tidak mau membelajarkan aja gitu Iya. APBD, kita Iya. mau dapatkan, kita datangkan uang itu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau membangun besar-besaran, kalau nggak punya uang gimana caranya? Iya, iya. Kalau kita tahu ya APBD daerah itu hanya kota itu 1,3 1,3 triliun. triliun. Ya. Dan pada saat ini 60%-nya itu untuk belanja PNS. Bang Jerinas. Berarti kita kurang apa? 40% doang. 40% ini belum sektor-sektor lainnya. Iya. Berarti apa dong? Dan kita itu pendapatan dari Bengkulu sendiri itu hanya 15% dari APBD itu. Berarti apa? Kita tuh belum mandiri. Kita belum bisa mendatangkan dan memiliki apa ya ekosistem bisnis yang bisa menghidupi diri kita sendiri, tidak tergantungan dengan APBD. Oke. Dan juga kita ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif melalui penciptaan budaya birokrasi yang bersih dan cekatan. Nah, ini menyediakan layanan yang adaptif dan responsif berbasis digital. Yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang itu teknologi banyak sekali. Kita harus menjadi adaptif ya. Dan kita harus mempercepat transformasi menuju kota pintar. Betul. Yang kelima, tentunya kita memperkuat persatuan, kerukunan, dan ketahanan sosial, budaya, dan politik warga melalui pembangunan mental dan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Oke, nah saya ada dengar soal, kemarin kami sempat bahas ini soal program-program unggulan yang ada di pasangan Dedi Agi, ya kan? Kira-kira menurut Mbak nih apa aja yang menjadi keunggulan dari program yang ada di Dedi Agi yang bisa di-share sama masyarakat? Kalau program-program, saya minta kita semua membaca ini ya. Saya ingin masyarakat Bengkulu mengenal otak saya dan Bang Dedi secara mendalam. Dan kami sudah siapkan ini yang bisa disebarkan ya ke masyarakat. Tapi kalau misalnya kita ingin apa sih perbedaan Agi dan Dedi dengan yang lainnya? Apa keuntungan kita? Satu, kita adalah satu-satunya yang memiliki perbedaan gender ya, dan perbedaan generasi. Laki-laki, perempuan, dan juga yang tua dan yang muda. Jadi kita mendapat dari kedua sisi pandang yang berbeda juga. Kita tidak ingin lagi anak muda itu menjadi penonton, objek pembangunan, namun subjek pembangunan. Karena kita pintar juga kok. Gitu. Mungkin emang kita butuh tuntunan dalam misalkan politik. Karena kan kalau kita banyak orang bilang anak muda itu masih terlalu idealis. Tapi apa salahnya menjadi idealis? Ya kan? Mungkin itulah yang kita butuhkan, ya kan? Kecerdasan, keterampilan anak-anak muda dan juga pengalaman orang-orang senior. Dan sekarang ini kita bergandeng tangan, ya. Bang Dedi dan saya sendiri. Dan tentunya saya sebagai arsitek yang mengerti bagaimana untuk menata sesuatu, buat itu kota atau rumah ya, atau drainase. Dan juga saya ingin menetapkan bahwa misalkan apa yang saya akan lakukan, misalkan tata kota apa sih Mbak? Kalau misalnya bikin drainase got-got doang mah kita juga bisa, pasti orang ngomong gitu kan.
Tapi kalau kalian tahu, kebanyakan got di Bengkulu itu ujungnya tidak kemana-mana, di situ doang. Di situ lah. Harusnya tuh ujung got tuh ada kan, itu aja belum teratasi. Namun apa? Yang saya bilang itu ini, misalkan banjir. Ya. Banjir itu harus kita atasi. Dan banjir itu bukan sesuatu yang ringan ya. Namun kalau kita lihat di negara-negara lain, itu mereka menanggulangi banjir dengan sesuatu yang kreatif. Jadi misalkan ada di Jepang, ada di London, itu misalkan mereka buat waduk, tapi waduknya itu dipercantik. Karena apa? Itu mereka juga bisa mencoret atau mencentang ya, untuk mendatangi turis, ya kan? Ekonomi juga datang juga dengan itu. Kan itu banyak sekali. Jadi apa? Mengatasi satu masalah, namun juga ntar merembet, gitu. Ini juga dapat, itu juga dapat. Jadi itu harus kreatif. Tidak hanya kayak cuma ngerjain PR gitu loh. Yeah. A tambah B itu apa gitu kan? A tambah B, 1 tambah 2 itu apa? Tapi enggak, kita tuh itu project kan. Yeah. Gimana caranya kita melangkah satu, tapi itu udah kayak naik lift gitu loh. Okay. Jadi harus pintar-pintar mengelola dan juga pintar-pintar mengambil langkah. Ya. Nah, itulah yang kita inginkan. Dan kalau saya dan Bang Deddy itu kita harus yang namanya berkolaborasi ya. Karena saya sebagai arsitek tahu membangun sesuatu itu tidak sendiri. Arsitek itu bukan dewa ya. Sama juga dengan yang lain. Kita tuh ada konsultan A, konsultan B, ini C segala macam. Dan itulah yang kita ingin ke depannya itu untuk masyarakat Bengkulu dan kita sama dari pemerintah, dari masyarakat lainnya untuk berkolaborasi. Dan juga dengan saya memiliki koneksi ya, maupun itu di pusat, tahu lah maksud saya apa, ya kan? Yeah. Dan juga di luar negeri. Ada Bang Sultan lah di pusat ya mungkin kita bisa mendapatkan dorongan ya dari pusat ataupun dari luar negeri juga. Yang kita belum lakukan selama ini adalah pemerintah kita yang di Bengkulu ini belum muncul di ajang forum-forum internasional. Forum internasional, oke. Itu tuh ajang promosi kota kita. Itu banyak sekali dari UN, itu banyak sekali. Yang sering datang itu Pak Ridwan Kamil. Yeah. Begitu itu sering datang dari Jakarta iya. Nah, kenapa kita tidak? Kenapa kita belum? Yeah. Karena banyak sekali nih kita bisa sodorkan ke mereka kan. Jadi intinya kita harus mencari sebagaimana caranya supaya Bengkulu itu harus dikenal dan di branding secara sebaik-baiknya ya kan? Dan diminati. Karena sekarang ini Bengkulu itu belum layak huni, belum layak investasi dan lain sebagainya. Kenapa belum layak huni? Kebanyakan kita tuh masuk berapa ya? Intinya kita tuh persentasenya di bawah rata-rata. Nah, dan kita itu adalah kota keempat termiskin se-Indonesia. Termiskin. Keempat termiskin. Oke. Ya itu apa tidak sebagai orang Bengkulu kan kenapa sih gitu kan ya? Pas orang kita sama juga, kita bisa, kenapa kita termiskin gitu kan? Jadi memang harus ya, banyak sekali PR kita gitu. Dan mungkin dengan energi saya yang baru dan pengalaman saya di luar dan koneksi saya di luar dan ya saya sebagai pribadi yang bisa mengajak gitu ya, itu bisa mendapatkan sesuatu positif dan bantuan, dorongan, kalau bisa investasi dari mereka itu kita. Tapi satu ya saya minta dari warga Bengkulu, kalau kita mendatangi tamu, kita harus membuka tangan. Jangan didorong keluar lagi. Ya. Itu maksudnya. Jadi harus membuka tangan, ayo masuk ke kita, jadi ruang tamu. Jadi tuan rumah yang baik. Ya mereka nanti mau saya boleh nambahin betah segala macam. Tenang aja. Ini Bengkulu rumah kita, enggak bakal diambil lagi. Saya akan pastikan itu. Tapi emang kita harus bersama-sama berkolaborasi dengan mereka juga, karena kita butuh mereka. Ya. Untuk keluar dari kemiskinan itu tadi ya, butuh investor biar lapangan kerja nambah, betul. Pembangunan nambah. Betul.
Oh, saya menghadapi orang yang memang cerdas nih kayaknya. Mbak, kita jawab dulu nih ya. Ada banyak pertanyaan. Kayaknya masyarakat udah pada nggak sabaran ini. Mirip Cut Tari, Bang, calon wali kita nih. Iya. Ya? Aduh. Dari Randi Forbesi. Cik, jangan buat kami penasaran. Oh, sebentar. Cik, jangan buat kami penasaran kayak suara putus-putus, gantilah mic-nya. Kadang elok, kadang banyak yang insya Allah. Tadi kami udah ini ya, sudah ini udah umurnya. Mungkin kita maju aja ke depannya gitu. Iya, bentar lagi kita karaokean. Iya. Udah cair, belum nyampe. Tenang aja. Besok kita ganti ya mic-nya ya. Paket komplit, pintar, pengalaman dan cantik. Ayo Mbak, Bengkulu butuh ide segar buat lebih baik lagi. Amin, dari Teh Faris. Nah, Insyaallah. pen kecil satu, kurang promosi, banyak yang tidak tahu. Nah, insyaallah. Nah, ini di share ya. Nanti ada di YouTube-nya Boleh. juga. Anda iri kan saya ngobrol sama beliau kan? Nah, kalau ketemu say hi dong. Jangan malu-malu. Kemarin tuh ketemu tuh baik banget teman-teman di Bengkulu gitu kan. Iya. Diam gitu, nggak ada yang say hi. Saya di depan itu kayak ini gimana mau ketemu apa enggak gitu maksudnya. Ya kalau bisa ketemu sapa. Karena takutnya saya juga takutnya nggak kenal gitu kan. Takutnya terus saya sapa kalian taunya nggak kenal saya jadi minder sendiri gitu kan. Ini Mbak, saya kasih tahu ya, orang Bengkulu nih ya, maaf ya kalian jangan ini, terserah kalian mau marah sama saya atau enggak. Tapi dulu pernah ada artis FYP itu sangat terkenal. Oke. Di ini, dia tuh kalau ke sekarang 38 provinsi ya. Apa tuh? Di Indonesia ya kan? Iya. Nah, satu-satunya provinsi yang cuek sama dia itu Bengkulu. Aduh, kenapa tuh? Jadi dia makan di ini tuh kan artis, orang tuh pada ngeliatin, oh ada artis datang, ya kan? Saking tenornya apa nih, tapi nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngajak foto, nggak ada yang ini. Karena karakter Bengkulu saya nggak tahu, memang agak cuek. Karena misal kayak saya ke mall itu kan kadang mereka, bang nggak live gitu, cuma gitu doang negurnya. Karena saya sering di TikTok tuh nongol ininya kan, mereka tahu, tapi mereka nggak ada yang apa tuh, yang ngefans banget sama artis itu. Saya tahu karakter orang Bengkulu karena saya orang Bengkulu juga. Iya. Orang Bengkulu tuh harus kenal mendalam dulu. Iya. Baru bisa cinta. Kalau dicintai baru mereka. Iya. Maka dari itu saya ingin, maksudnya kita susah kan ya. Kita ketemu tuh cuman bentaran doang, maksudnya nggak bisa jadi best friend tiba-tiba gitu kan ya. Betul. Yang itu maunya emang bisa kita ngobrol bareng-bareng sering, tapi kan nggak mungkin juga. Jadi cara satu untuk mengenal saya itu dokumen itu. Dan kedua itu Instagram. Nah, tapi sekarang Instagramnya lagi ada yang diblokir, nggak tahu kenapa. Tapi ya jadi ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu ya kompetisi kan ya. Iya. Jadi hilang tiba-tiba kita juga. Aduh ini gimana? Ya di suspend. Iya, ABCD nggak apa-apa lah. Ntar kita buat lagi. Yeah. Tapi sebenarnya itu tadi Instagram itu untuk cara kita berkomunikasi. Karena itu langsung langsung ke saya karena saya mikir ngapain gitu loh. Kalau Instagram bisa, TikTok bisa, itu udah cepat sekali masuk ke sayanya itu kan. Kalau nggak ke saya, ke tim saya, ntar bilang bagi ada yang begini, ya jawab tak gitu. Jadi anak muda tuh nggak mau saya jadi kayak ibu-ibu pejabat gitu. Aduh kebasi ya. Maksudnya kayak kalau kita bisa menjadi pemimpin itu satu ya, pemimpin itu bukan bos. Yang saya suka itu. Dan apa yang saya suka di London itu, bos saya itu sahabat saya jadinya. Karena mereka tidak melihat orang tuh beda, sama rata semuanya. Tapi emang profesional. Kalau misalnya di kantor, oke, kita ngomong, bos ngomong apa kita harus ngerjain. Tapi di luar nggak ada yang kita tiba-tiba nunduk begitu, nggak ada. Harus sama rata. Karena apa bedanya saya sama kalian? Ya mungkin sekarang saya mau menjabat sebagainya, tapi itu kan kerja. Jadi yang membedakan di London itu gajinya saja yang membedakan ya, antara bos sama karyawan. Ya sepertinya. Tapi kalau interaksi sama saja ya. Sama semua. Ya kan perbedaan orang itu ada yang sombong, ada yang enggak. Tapi kalau diketuk sama rata,
begitulah apa namanya culture-nya mereka di sana. Culture-nya mereka kayak gitu. Dan saya sudah lama di sana, mungkin tanya ke asisten saya ya di kantor saya pun saya juga kayak gitu, manggilnya ini aja biasa aja, mereka manggilnya miss begitu. Kayak ya apa aja dah selalu gitu aku bilang. Tapi saya bilang ke mereka, jangan senggan ngomong sama saya. Kalau misal ada pertanyaan tanya, kalau misalnya ada keluhan tanya, jangan diam-diam saja takut begini-begini. Ngapain takut? Saya masih muda juga. Atau mungkin yang mungkin yang diharuskan itu kasih tahu saya saran apa yang dibutuhkan buat saya, apalagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya, mungkin yang sekarang yang pemirsanya sumuran atau tapi untuk bapak-bapak ibu-ibu, mereka ini punya pengalaman hidup lebih banyak, lebih lama. Jadi mereka, saya sebagai anak muda ya kan, nah ini bedanya orang Indonesia sama orang sana. Kalau di Indonesia saya sukanya itu kita melihat ibu dan bapak kita hormat, ya kan? Karena apa? Pengalaman hidup. Tapi hormat itu bukan tunduk, ya. Kalau misalnya kalau orang tuanya salah kita tunduk juga, enggak dong. Itu bedanya saya dan nah itu ada yang lucu juga. Bapak Agus Rin itu dikira keras kan orangnya, enggak, dia juga mau suka mendengar. Dia mendengar orang itu kalau misalnya itu benar, dia ambil sarannya, walaupun saya anaknya. Kalau mereka dia pikir itu benar juga. Jadi apa? Kalau misalnya itu sesuatu yang patut ya diterima, ya silahkan. Tapi kalau menurut kalian salah, kalian harus berani ngomong. Menurut saya nggak gitu, harusnya ABCD itu jadi diskusi, bukan lagi ya atasan saya udah ngomong iya kayak gini gitu. Ya, itu mah itu namanya apa, kepemimpinan yang dorman ya. Maksudnya itu mah selera dia aja, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kepemimpinan itu kan kita ngandeng tangan, maju bareng-bareng. Malah yang berat itu pemimpinnya harusnya ya. Kita yang harus membuka pintu. Saya sebenarnya seperti yang kita obrolin tadi, Mbak Agi ini memang cepat dikenal karena dia memang beda daripada paslon lain. Paslon lain pakai jas, baju resmi. Saya juga jas sedikit. Yang tak kayak gini ya. Nah, yang ini beda sendiri pakai helm. Tapi benar Mbak, saya di kita waktu baru buat TikTok ini, itu siapa itu di Simpang 5 pakai helm ini, saya bilang kan, dia mau ngapain di sini gitu kan? Belum ada nama calon wali kota apa ininya kan? Nah ini udah jadi wakil wali kota, dia mau ngapain di sini? Tapi di sini baru saya tahu bahwa memang saya udah berapa yang datang podcast ini memang ada lulusan luar negeri ya. Ini public speakingnya bagus, penjelasannya gampang dicerna sama masyarakat. Nah termasuk Mbak Agi yang ternyata ya banyak PR Kota Bengkulu itu ya soal tata kota, ya kan? Tata kotanya yang enggak ini. Nah ini ya jadi ada kredit point sendirilah ketika Mbak sebagai arsitek, dan saya banyak tadi baca-baca juga di kolom komentar di keahlian Mbak itu dengan helmnya itu tadi memang lulusan yang cerdas dan dibutuhkan di provinsi ya. Kok saya ngomongnya provinsi, nyalon gubernur biasanya. Kalau itu tidak ada batas umurnya 30, saya nyalon mungkin. Oh iya ya. Jadi Mbak salah satu yang tidak diuntungkan dengan putusan MK. Itu dia. Enggak lah, belum lah, kita dari bawah dulu kan, saya baru juga ya di politik. Nah, jadi kita ya bisa dibilang belajar dulu birokrasinya ini gimana kan. Tahu sih tahu, tapi harus mendalami. Ini guyonan Mbak ya. Boleh. Dan kebetulan Mbak bukan anak presiden. Oke. Saya baca-baca lagi ini Mbak ya. Cantik, pintar, lulusan luar negeri, udah pasti pintar untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Semoga sukses Mbak Agi. Harapan kami Bengkulu bisa jadi lebih baik Mbak. Semangat. Dari Diana M, dari Demo Manopo ya. Bintang kecil, galak makan gelamai Agi Nidang. Apa itu? Sering makan gelamai. Apa gelamai? Gelamai itu yang kayak apa tuh? Apa dodol kan? Dodol itu kan? Oh, yang hitam.
Ya, Iya, itu. suka sekali. Yang kalau di apa? Di anekdot Yang kotak-kotak itu Iya. kan yang di Ah. Mm-mm. Emang enak ngaduk lama itu, saking lamanya buat itu. Enak makannya doang ya. Dengar-dengar Mbak Agi suaranya bagus bang. Oke, mau dengar Mbak Nggak, Agi? nggak, aduh, bagaimana? Ini belum minum teh segala macam tadi teriak-teriak. Nggak. Karena kalian penasaran ya untuk dengar suaranya Mbak Agi, silakan ikuti TikTok beliau di mana? Apa TikToknya? Agi sahabatku. Agi sahabatku. Betul. Nah, ikutin di TikToknya Agi sahabatku. Ah, denger situ Mbak Agi nyanyi ya. Nah, dangdutan gitu. Di London ada dangdut. Di London tuh ada per tahun itu ada event Indonesia. Jadi KBRI KBRI itu ininya lah konsulatnya di sana. Konsulat di sana. Itu selalu ada event. Setiap tahun tuh ada event. Jadi mendatangi ada tari Bali datang, ini datang dan segala macam. Oh. Nah, saya mau nyoba nanti mungkin doll kita kirim ke Tampilkan sana. ke London. Karena saya ya kenal lah intinya sama konsulat sana karena di sana saya pernah jadi bidang wirausaha di PPI, Di PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi itu kantor kita itu di KBRI itu. KBRI itu ya. Hmm. Oke. Bu Agi nitip jalan gang Audrey 1 belum selesai. Oh, ini yang kemarin ini. Siap. Selesai tuh sama arsitek. Kecil urusan. Step by step Mbak. Malam abangku, malam juga. Ada pertanyaan yang ini, Pak JM? Ada yang ini enggak? Salam Cik sama Bu Aginyo, Saiful Anwar. Oke, udah sampaikan. Nagisa dari, wah ini Mbak JP nih. Nanti kalau beliau jadi wakil wali kota, jangan ayo JP demo ya. Kenapa ya? Tukang demo beliau nih. Oh begitu. Ya kalau demonya itu buat kebaikan Bengkulu kenapa tidak? Bersuara. Oh, gitu. Betul. Oke. Cibi. Oke. Nah, Mbak, terakhir nih. Udah sejam lewat ya? 30 menit. Dia 30 menit tadinya. 50 menit. Oke, udah 50 menit. Nanti kepanjangan nanti. Nanti habis episodenya. Jadi Mbak Agi nggak kesini lagi nanti. Mbak Agi, Ya. closing statement dari Mbak Agi. Apa kira-kira mau disampaikan ke masyarakat? Singkat saja. Ya. Satu, kita harus pede dulu. Pede. Ya. Percaya diri dan berani juara. Dan untuk saya sebagai perwakilan ya dari kaum anak muda ya, kita sekali lagi ayolah kita tidak lagi menjadi objek pembangunan namun jadi subjek pembangunan. Oke, Itu subjek saja. pembangunan ya. Harus anak muda harus berani maju, Betul. harus tampil dan berani berpolitik Betul. dan melek politik juga Mbak ya. Karena ya contohnya di Mbak Agi nih. Saya udah 41 menyesal sampai sekarang belum turun di politik. Ayo bang, kenapa tidak? Tiba-tiba nanti ada datang itu yang keenam pasangan baru besok. Jadi lawan gitu nih. Bukan lawan, kompetisi nggak apa-apa, kan teman bisa kompetisi. Mbak Agi pegang omongan saya, kalau Mbak Agi nanti nyalon wali kota, saya wakilnya. Siap. Bisa? Pak JM. Berarti udah dapat dukungannya nih. Ayo, sama ngomong ntar. Tapi sementara ini karena dari Dewan Pers, media itu harus jadi wasit di Pilkada 2004. Jadi kami harus netral. Nggak tahu kalau besok, ya kan? Politik kan bisa berubah-ubah. Menurut abang gimana perbedaan dan apa ya keunggulan atau apa kekurangan kita dibanding yang sudah ditemui juga? Yang sudah ditemuin juga. Yang jelas yang banyak lebihnya itu ternyata benar-benar Mbak Agi itu cantik, nggak hanya di baliho saja. Itu satu. Lebih juga beliau karena ya ilmunya, cerdasnya, terus pengalamannya karena juga sering berinteraksi dengan orang luar, itu kredit point nih
untuk Mbak bisa, ya apalagi Mbak arsitek kan, apalagi tata kota itu sedang jadi PR besar untuk Kota Bengkulu, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, Mbak terlalu banyak kelebihan, itu aja Ada. kekurangannya. Bisa aja nih Bang Bro. Kelebihan berat badan seperti ini. Ideal lah ya. Tapi masih gadis kan Mbak? Masih. Masih gadis. Oke Mbak, bercanda. Salam sama Pak Agus Rin. Oh iya pasti. Nanti Saya hormat sama beliau. saya Beliau sampaikan. diakui, dan nggak hanya banyak masyarakat Bengkulu, saya pun mengakui bahwa beliau itu pemimpin yang out of the box, berani untuk membangun Bengkulu. Mudah-mudahan itu tersalurkan dan terwariskan sama Mbak Agi. Amin. Mungkin nanti bukan lagi bapak pembangunan, kakak pembangunan ya. Kakak Mbak. pembangunan. Iya. Masuk barang itu. Insya Allah. Makasih Mbak Agi. Terima Sehat kasih selalu, banyak. jaga kesehatan Mbak. Amin ya, terima Karena kasih ya. mulai 25 September 2024 Mbak udah mulai kampanye, udah mulai ini, masih banyak perjuangan yang harus Betul. Mbak jalanin. Sukses. Mudah-mudahan apa yang Mbak niatkan dan apa yang Mbak tuju bisa jadi berkah dan sampai tujuannya. Wah, iya. Oke, makasih Mbak Agi. Terima kasih kembali. Nonton terus di Bengkulu Times karena yang bakal hadir banyak seperti Mbak Agi Banggi nih, tapi ini yang paling cantik yang pernah hadir di sini. Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintarnya sama Bang.